Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas cara mengemudi untuk pemula banget. Jadi ini nol kompetensi, belum pernah sama sekali memegang setir kemudi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya terampil. Yang pertama sekali, indikatornya adalah membuat mobil bergerak atau maju mundur. Nah, jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan membuat konten ini tentang bagaimana belajar mengemudi tahap awal, yaitu maju mundur. Maka sebelum kita melakukan pembelajaran maju mundur, seharusnya harus mengenali dulu hal-hal yang berkaitan dengan komponen pembelajaran mobil ini, supaya tujuan dapat berjalan dengan sesuai harapan. Langkah awal yang harus diperhatikan ketika belajar mengemudi yaitu mengambil posisi yang paling nyaman, posisi duduk yang paling disenangi ketika kita mengemudikan mobil. Maka berdasarkan itu kita harus mengenali dulu komponen mobil yang berkaitan dengan mencari posisi yang nyaman untuk mengemudikan mobil. Yang pertama sekali yang harus kita ketahui itu jok, tempat duduk. Ini jok, ya dedek, ini jok namanya ya. Harus bisa mengatur bagaimana posisi duduk yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka harus tahu tempat pengaturannya. Pengaturan awalnya adalah untuk memaju mundurkan jok. Ini ada tuasnya di bawah. Coba pegang dek. Di bawah lutut itu ada tuasnya. Ya. Jadi tuas itu ditarik ke atas sambil kursinya didorong ke depan. Coba perhatikan. Begitu. Coba ulang lagi. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju. Kemudian ambil posisi yang paling pas. Kalau sudah pas, tuasnya itu dilepaskan. Oke? Oke, berarti sudah pas ya. Lalu sandarannya, untuk mengatur sandaran. Mengatur sandaran ada tuasnya di sebelah kanan. Tuasnya ada sebelah kanan dengan menarik ke atas. Coba tarik deh. Jadi sandarannya akan bergerak. Kemudian kita tahan dengan punggung. Ambil posisi yang pas. Kalau sudah pas, lalu tuasnya dilepaskan lagi. Oke. Kemudian kita beralih kepada lingkar kemudi. Ini kebetulan mobilnya ada tilt steering untuk mengatur naik turun setir atau kemudi. Ini ada tuasnya di bawah dek. Coba tengok itu. Itu ditarik ke bawah. Tarik kuat saja. Maka setirnya akan naik dan turun. Kemudian posisi yang mana dibutuhkan, naik atau turun. Coba angkat setirnya. Setirnya diangkat ke atas. Setirnya. Begitu, sambil ambil posisi yang pas. Kemudian mau di bawah atau mau di atas? Di bawah, berarti lepaskan lagi ya. Itu posisi yang di bawah. Kemudian dikunci. Cara mengunci setirnya itu ditekan ke atas lagi kuncinya itu.
tekan. Nah, coba dorong ke atas lagi setirnya. Tidak mau didorong karena sudah terkunci. Sekarang kita akan lakukan ujian, tes kembali untuk mengambil posisi duduk yang nyaman ketika akan memulai belajar mengendara mobil. Masuk dek. Silakan, apa yang harus dilakukan dek? Untuk mengatur kursinya bisa. Nggak usah dipraktekkan saja, nggak usah dijelaskan. Udah pas. Sudah. Ini si Dedek sudah dapat posisi yang nyaman untuk pengaturan tempat duduknya. Sekarang kita akan mulai mengenalkan instrumen apa saja yang harus diketahui ketika kita belajar mobil manual. Yang pertama, di bagian tengah ini ada 2 tuas yang wajib kita ketahui. Ini namanya tuas posneling. Pegang deh. Itu namanya handbrake, itu rem tangan. Ini yang tuas posneling ini, ya. Yang ada angkanya ini. Jadi nanti angkanya ini menunjukkan posisi posnelingnya berapa. Posneling 1 di depan arah ke kiri, 2 belakang arah ke kiri, kemudian 3 di tengah arah depan, 4 di tengah arah belakang, kemudian gigi 5 di kanan arah depan, kemudian mundur di kanan arah belakang yang ada tanda R. Sekarang posisi posnelingnya berada di gigi 1. Maka untuk menetralkan, ini di tengah namanya, itu namanya netral. Jadi tidak masuk gigi. Artinya ketika mesin menyala, mobil tidak akan berjalan. Itu posisinya di tengah. Maka sekarang posisinya di gigi 1. Bagaimana memindahkan ke tengah? Maka harus dikenali dulu komponen yang ada di kaki. Di kaki ada 3 tuas, 3 pedal. Yang paling kanan, coba injak deh. Yang paling kanan itu tuas gas. Jadi itu nanti digunakan untuk menambah kecepatan mobil atau menambah pergerakan mobil. Ketika diinjak maka mobil akan melaju. Begitu sederhananya. Kemudian yang tengah, coba injak dek. Yang tengah itu adalah pedal rem. Ini tujuannya adalah untuk menghentikan laju mobil. Kalau rem diinjak berarti mobil akan berhenti melaju. Kemudian yang kiri itu adalah kopleng. Kopleng itu berguna untuk mengganti gigi. Di mobil manual ini ketika kita mengganti gigi, mengatur perpindahan gigi, maka didahului dengan menekan kopleng habis-habis sampai mentok, kemudian baru giginya diganti. Pamannya dari netral ke gigi 1, kemudian atau dari gigi 1 ke gigi 2. Jadi yang 3 pedal di depan itulah fungsinya. Selanjutnya pengenalan kunci kontak. Ini kunci kontak. Untuk mengoperasikannya, dimasukkan ke dalam switchnya, dek. Ini sudah masuk. Kemudian untuk mengoperasikannya, pertama putar 1 kali. Putar 1 kali, ini berarti mengaktifkan
mengaktifkan komponen listrik yang ada pada mobil seperti tip. Kemudian diputar satu kali lagi. Diputar satu kali lagi berarti mengaktifkan lebih banyak komponen yang ada pada mobil. Berarti speedometernya hidup, nyala. Kemudian power window-nya. Kemudian untuk menstarter mobil, diputar ke kanan. Tapi pastikan bahwa posisi posneling mobil berada pada posisi netral. Kalau posisi posneling berada di bukan netral, maka nanti mobil akan menyebabkan loncat ketika dilakukan starter. Karena posisi posneling berada di posisi 1, maka terlebih dahulu harus dinetralkan. Maka sebelum dinetralkan, kalau bisa handbrake atau rem tangannya diaktifkan. Ini sudah aktif. Maka untuk kembalikan ke netral, yang bagusnya harus ditekan koplengnya dulu. Setelah kopleng ditekan baru ditarik tuas posneling ini ke tengah, atau karena dia berada di depan posisi 1 maka ditarik ke belakang. Kita belum bicarakan masalah rem tangan atau handbrake lagi, sebab kita tujuannya tahap awal ini menstarter mobil, kemudian bisa maju mundur dengan keadaan mesin tidak mati. Coba perhatikan deh bagaimana menetralkan posneling. Oh ya, yang perlu dikenali lagi, yang 3 tuas tadi, yang tuas paling kiri itu kopleng, itu dioperasikan dengan kaki kiri. Hanya kaki kiri yang mengoperasikan kopleng. Kemudian yang tuas gas sama rem itu dioperasikan dengan kaki kanan. Tidak boleh dengan kaki kiri. Atau kopleng tidak boleh dengan kaki kanan. Gas dan rem dengan kaki kanan, kopleng hanya dengan kaki kiri. Jadi kita kembali tadi bagaimana menetralkan, yaitu kopleng, tuas koplengnya, pedal koplengnya ditekan dan ditarik tuas posnelingnya ke belakang sedikit. Coba perhatikan deh. Oke, sekarang posnelingnya sudah berada di posisi netral. Maka yang harus pula diketahui, kalau posisi netral maka menyebabkan mobil tidak bergerak sama sekali, tidak bergerak. Maka untuk memasukkan ke gigi 1, kebalikan dari menetralkan tadi, koplengnya ditekan dan dimasukkan ke gigi 1. Mana yang gigi 1 ini kan ada 5 kan? Coba pegang deh. 5 itu di tengah itu. Lihat saja petanya ini kan ada peta. Ada kayak gambar apa ini? Kayak huruf H 2 buah kan? Yang di tengah itu berarti dia posisinya di tengah. Yang di tengah ini tengah. Ini di tengah. Kalau didorong ke depan berarti nyampainya di gigi berapa? Coba angka berapa itu? Kalau lurus saja. Di gigi 3. Di gigi 3. Kalau ke belakang lurus? Di gigi 4. Nah, kita pertama bawa mobil itu gigi 1. Lalu bagaimana caranya? Maka didorong ke kiri dulu andal gigi itu.
didorong ke kiri, baru masuk ke depan kan. Udah pintar itu. Dah. Sekarang kita mulai main starter mobil. Masih ingat kan? Mobil tidak boleh di starter ketika posnelingnya bukan netral. Maka ditengok, ini posnelingnya berapa kira-kira. Posneling 1 Lalu kalau men-starter apa yang dilakukan? harus dinetralkan dulu. Coba perhatikan. Tapi enggak menetralkan, apa caranya tadi? Harus ditekan koplingnya. Ditekan koplingnya. Sebenarnya bisa saja tidak ditekan, tapi sebagusnya ditekan. Kadang-kadang ada yang nyendat itu, posnelingnya nyendat kalau koplingnya tidak ditekan. Berarti ini udah posisi Sudah netral. Bagaimana memastikan itu netral? Maka digoyang-goyang posnelingnya itu. Kalau tidak, bukan begitu, kiri kanan habis-habisnya. Kalau mau digeser ke kiri atau ke kanan berarti netral. Tapi kalau nyangkut dia bukan netral. Coba masukkan gigi 1 lagi. Coba dorong kiri kanan. Nyangkut atau tidak? Menyangkut ya. Nyangkut. Kalau nyangkut berarti posnelingnya bukan netral. Coba kembalikan. Kembalikan gimana caranya yang bagus? Ditekan dulu koplingnya. Coba. Coba goyang kiri kanan. Netral kan? Netral. Oke, coba starter mobilnya. Gimana caranya tadi? Belum ada dibilang tadi. Diputar ke kanan kalau kontaknya sudah on. Coba tengok sudah di on atau belum? Sudah. Sudah, berarti putar ke kanan sampai mobil berbunyi. Kalau sudah bunyi, lepas kembali starternya itu, jangan ditahan. Coba perhatikan. Sekarang kondisi mobilnya sudah hidup. Sekarang mematikan mobil. Mematikan mobil, putar kontaknya ke kiri. Coba perhatikan. Putar ke kiri berarti mobilnya sudah mati. Kemudian putar ke kiri lagi. Putar lagi ke kiri dengan menekan, ditekan, diputar ke kiri. Ditekan sambil diputar. Cabut. Oke. Coba starter lagi. Matikan lagi, cabut kontaknya. Oke. Start lagi dah. Coba tengok dulu, bisa start enggak? Giginya mana? Posnelingnya. Posneling 4. 4? Sampai. Di netral lagi gimana caranya? Mana 4? Tapi kiri kanan. Bisa dia, berarti netral. Ya. Gigi berapa itu? Sudah netral. Bisa di starter atau tidak? Sudah bisa di start. Coba starter. Turunkan jendelanya deh, panas. Ini kondisi mobilnya sudah menyala. Bagaimana kita melakukan pembelajaran teknik apa yang harus kita kuasai ketika mempelajari maju mundur? Yang pertama, terlebih dahulu kita akan
memposisikan posneling pada gigi 1. Seperti disebutkan tadi bahwa ketika memasukkan gigi, terutama gigi masuk ketika mesin menyala ini, pastikan koplingnya ditekan terlebih dahulu. Koplingnya ditekan, kemudian baru giginya dimasukkan ke posisi 1. Lalu setelah itu ditahan, kemudian diinjak gasnya sedikit, sedikit. Lalu koplingnya dilepaskan secara perlahan. Koplingnya dilepaskan secara perlahan. Kalau koplingnya tidak perlahan dilepaskan, nanti resikonya menyebabkan mobil akan mati. Nah, ingat itu, bahwa mobil akan mati. Maka selama giginya masuk, maka mobil harus dalam kondisi berjalan atau koplingnya ditekan. Kalau mobil tidak berjalan, koplingnya tidak ditekan, maka mesinnya akan mati. Itu yang harus diketahui. Sekarang kita praktekkan. Masukkan gigi 1, Dek. Koplingnya belum boleh dilepas lagi. Ini karena handbrake-nya diaktifkan. Lepaskan handbrake-nya, rem tangannya, dengan cara tarik ke atas, kemudian pencet ujungnya ini. Tarik ke atas, pencet. Tarik ke atas, pencet. Dorong ke bawah. Oke. Kemudian lakukan langkah tadi, gasnya tipis-tipis, sedikit gasnya, koplingnya dilepas perlahan. Kemudian apabila mobil sudah bergerak, tahan saja dulu. Kemudian gasnya ditahan, diinjak sedikit tadi, ditahan, kemudiannya koplingnya perlahan dilepaskan. Kalau berhenti, nanti pastikan ketika mobil berhenti koplingnya harus ditekan. Ketika mobil berhenti koplingnya harus ditekan. Maka ketika mulai menekan rem, maka kaki kiri pun siap-siap menekan pedal kopling. Ketika mobil sudah mau berhenti, maka kopling harus ditekan. Kalau tidak, mobil mati. Kita praktekkan. Gasnya sedikit. Itu banyak itu. Sedikit. Asal naik saja sedikit bunyinya. Ditahan lagi. Itu terlalu banyak. Sudah, tahan. Tahan. Kopling Tunggu, tahan dulu gas itu. Tahan saja. Tahan ketika sudah naik bunyinya sedikit. Tahan. Jangan ditambah. Kemudian koplingnya lepaskan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Lepaskan sedikit-sedikit. Tahan saja. Tahan. Gasnya ditahan. Bisa kan? bisa. Berarti mobil tidak mati. Ini berhenti sekarang. Mobil tidak mati. Kita ulangi. Aduh, batu. Supaya aman, kembalikan posisi dulu ke netral. Oke, boleh dilepaskan koplingnya kalau udah netral. Ini posisi duduknya terlalu ke belakang. Posisi sandaran ini terlalu ke belakang sehingga tidak nampak di depan. Nanti melintas orang tidak nampak itu. Kalau terlalu ke belakang boleh tambah ke depan. Sampai betul-betul bisa menginjak pedal kopling secara sempurna. Oke,
Ulangi lagi. Kita targetnya hanya maju mundur. Belum sampai mutar kemudi segala macam. Bisa maju mundur dan mesin tidak mati. Oke, silakan. Praktekkan yang tadi. Terus tambah. Enggak lah, Pak. Enggak ini batu. Jauh lagi. Mati mestinya kan? Apa sebabnya? Karena koplingnya terlepas. Berarti mesin mobil mati, starter lagi, gimana starternya? Nah, apa masalahnya? Karena persneling berada di gigi satu. Nah. Atau bisa juga di starter ketika posneling di bukan netral, tapi dengan cara koplingnya ditekan. Nah, bisa juga. Berarti sama itu fungsinya ketika posnelingnya netral. Jadi kalau nanti lah itu belajarnya di netral aja, di starter. Netralkan dulu. Baru starter lagi. Silakan ulangi lagi. Kenapa mati? Karena koplingnya terlepas. Kopling terlepas dan gasnya tidak ditahan. Ya kan? Iya. Ulang lagi. Itu mesinnya tidak hidup itu mobilnya. Baik. Kenapa mati? Karena koplingnya dilepas cepat. Gasnya tidak ditahan. Gasnya tidak ditekan dan ditahan. Kopling aja yang dilepas. Makanya mobilnya mati. Berarti tekan gasnya. Kalau sudah naik, bunyinya ditahan. Baru koplingnya dilepas perlahan. Kenapa mati? Nah, Karena koplingnya dilepas dan gasnya juga tidak ditahan. gimana? Rem. Sekarang atrek lagi mundur. Oke. Tengok kaca spion. Kaca spion ada 3, boleh kiri, kanan,
atau yang tengah. Ini kalau mundur, yang ditengok bukan ke depan, tapi kaca spion. Silakan, tekniknya sama dengan maju. Kalau sudah bergerak, tahan koplengnya. Tahan, koplengnya ditahan. Udah ulang lagi, atre. Ini terlalu kelas gasnya. Oh. Wah, biasa bener. Naaman kamu. Habisnya keluar ya. Naaman ya. Nah, Arbi keluar netralkan dulu. Masa? Tarik rem tangan. Naaman. Tarik, kalau tariknya, tarik aja, ndak usah ditekan. Tarik aja habis-habis. Dah. Rem tangan gunanya untuk menahan laju kendaraan. Kalau posnelingnya netral, tentu kalau jalannya agak menurun, itu dia luncur ke bawah. Kalau mendaki berarti akan luncur ke belakang. Maka untuk menghindari itu perlulah difungsikan rem tangannya. Ini sudah 12 menit. Target kita bisa maju mundur tanpa menyebabkan mesin mati. Tadi sudah bisa, cuma terlalu cepat, pergerakan mobilnya terlalu cepat. Yang kita harapkan mobilnya bergerak lambat saja. Apa penyebabnya? Karena gasnya terlalu banyak. Maka ketika koplengnya ditekan, gasnya ditekan pula, maka laju kendaraannya akan bertambah. Sekarang coba diperhatikan tadi bahwa ketika gasnya ditekan, ditahan saja dulu. Kemudian apabila koplengnya dilepas dan mobilnya bergerak, maka tahan sedikit. Kemudian baru dilepas secara sempurna koplengnya. Dan gasnya itu ditekan pelan-pelan saja. Nah, begitu. Coba perhatikan lagi. Jangan lupa rem tangannya dilepas. Gimana caranya tadi? Oke. Dan inilah yang banyak terjadi, sahabatnya, ketika belajar mengemudi pertama, maka yang sering terjadi itu adalah mesin mobil menjadi mati karena gasnya tidak ditekan dan tidak ditahan. Artinya gasnya kosong dan koplengnya sudah dilepas. Seharusnya gasnya itu ditahan, ditambah gasnya sedikit, kemudian ditahan, ditambah gasnya sekitar 20%, begitu, ditahan di sana. Nah, udah mendengung itu, atau bisa ditengok di RPM. Di
Di RPM itu tengok RPM-nya di 1500, di 1,5 itu. Coba gas tahan di 1,5 RPM-nya. Itu 2 itu. Itu 1,5. Coba tahan itu gasnya di 1,5. Itu. Begitu. Tahan. Usahakan tahan seperti itu. Perkirakan itu. Baru dilepas koplingnya. Dan ketika koplingnya sudah lepas, jangan ditambah. Jangan pula dikurangi gasnya. Tahan saja. Nah, begitu. Ini kita amankan dulu ya, karena ada mobil yang mau keluar. Kita amankan dulu, baru kita lanjutkan. Nah, oke. Ulang lagi. Jangan tergesa-gesa lepas kopleng. Apabila sudah bergerak, coba tahan aja kopleng itu. Koplengnya ditahan, jangan dilepas habis dulu, supaya laju mobilnya tidak nyentak. Ulang lagi. Tunggu dulu. Ada motor mau keluar. Oke, ulang lagi. Rem. Mundur lagi. Ulangi. Cari posisi yang pas gasnya. Rem. Ini memang payah ya di sana ya. Tidak bisa pelan. Gimana ini caranya supaya pelan? Latih tuh gasnya dulu. Coba tahan. Apabila mobilnya sudah jalan, tahan kopling itu, tahan. Coba. Ini atre ini. Tiba dalam danau nanti, itu nampak danau. Tuh danau. Aduh, kenapa mati juga mesinnya? Jangan dilepas gasnya, yang dilepas tuh koplengnya pelan-pelan. Gasnya jangan dilepas.
Aduh. Yang dilepas kopling bukan gas. Rem. Atlet lagi. Lambe jangan digas tuh. Tahan gasnya tuh. Lah sakit open kencang aja lah. Oke, coba lambat. Rem. Oke. Mundur. Jadi kalau kopling digantung, itu digas pun geraknya sebunyi atau rem. Oke, tak mati ya. Di target kita tadi maju mundur dan mobil tidak mati. Sekali lagi maju. Rem. Oke, mundur. Stop. Oke, untuk pelajaran pertama kita anggap selesai. Maju, mundur, dan mesin tidak mati. Ini sudah keringatan ini, amat. Sudah keringatan. Boleh dilap dulu. Nah. Sudah keringatan pada daerah dingin di sini. Ini namanya keringat dingin, sahabatnya. Keringat dingin namanya ini. Padahal ini daerah dingin. Daerah Kota Baru, Sumatera Barat. Oke, sekarang sudah selesai satu pelajaran. Maju, mundur, dan mesin tidak mati. Sekarang kita tambah sedikit pelajaran. Ketika maju sambil berbelok muter setir ke kanan. Ini kita sambil melanjutkan perjalanan nanti. Nah, dekat abang itu deh. Putar setirnya ke sana. Oke. Putar setirnya ke kanan. Ke kanan. Luruskan lagi balik ke kiri.
Bari luruskan setirnya ke kiri. Oke. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Belajar mengemudi tahap awal dari nol, maju mundur, kondisi mobil tidak mati. Ini waktu yang dibutuhkan untuk menguasai ini sekitar 30 menit. 30 menit saudara ya, sahabat. Mudah-mudahan si Dede tidak lupa apa yang dipelajari hari ini. Demikian saja untuk hari ini. Mudah-mudahan yang sudah subscribe dipanjangkan umurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.